Adab menuntut ilmu syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menetapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Dalam video berikut ini akan disebutkan di antara adab-adab yang selayaknya diperhatikan ketika seseorang menuntut ilmu syar'i. Pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala, dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah. Dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 telah disebutkan, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memurnikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Orang yang menuntut ilmu bukan hanya mengharap wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu serta merasa butuh kepadanya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena banyak kaum muslim yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Dalam menuntut ilmu syar'i, diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu satu, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan dua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis Al-Baihaqi. Keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya, dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan dan mendatangkan siksa Allah Ta'ala. Kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Imam Mujahid mengatakan, dua orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan Ustadz, Syekh atau guru. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 17 hingga 18. Sebab itu, sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikutiku apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengkaji ilmu syar'i, tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat, tanpa ada keperluan, dan tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i yang disampaikan. Tidak boleh ngobrol. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 204, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Kedelapan, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Kiat memahami pelajaran yang disampaikan yaitu mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman, bersungguh-sungguh untuk mengikat atau mencatat faidah-faidah pelajaran, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama, mengulang pelajaran setelah kajian selesai, dan bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kesembilan, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya.
Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala agar Dia memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengar, memahami, menghafal, dan mengamalkan sabda beliau SAW. Maka kita pun diperintahkan untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ke-10. Mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Ketika belajar, seorang penuntut ilmu harus mencatat pelajaran, poin-poin penting, faedah dan manfaat dari ayat, hadis dan perkataan para sahabat serta ulama, atau berbagai dalil bagi suatu permasalahan yang dibawakan oleh syekh atau gurunya, agar ilmu yang disampaikannya tidak hilang dan terus tertancap dalam ingatannya setiap kali ia mengulang pelajarannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ikatlah ilmu dengan tulisan." Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Ke-11. Mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi olehnya, takwa kepadanya, dan mengamalkan tuntunan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, barang siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, kemuliaan, dan ganjaran pahalanya yang besar. Nabi SAW berkata, "Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani. Ke-12. Berusaha mendakwahkan ilmu. Objek dakwah yang paling utama adalah keluarga dan kerabat kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Berikut tadi telah disebutkan beberapa adab dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga bisa bermanfaat dan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa menuntut ilmu dengan adab dan mengamalkannya sesuai tuntunan Nabi SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.